Per 7 Mei 2026, mantan Bupati Lombok Tengah 2 periode, Tuan Guru Haji Suhaili FT atau Abah Uhel, resmi menjalani masa pidana di Rutan Praya setelah putusan kasasi dinyatakan ingkrah. Namun di balik jeruji besi, muncul narasi-narasi yang belum tersentuh publik. Benarkah ini murni perkara penipuan sewa lahan? Ataukah ada drama hubungan pribadi? Mulai dari misteri kartu ATM yang berpindah tangan hingga upaya ganti rugi yang justru ditolak mentah-mentah. Dalam podcast ini, kuasa hukum Abah Uhel, Abdul Hanan, membongkar semuanya di Saksi Kata Tribun Lombok. Dan sebenarnya tidak ada kaitan sewa-menyewa ini. Benar-benar urusan pribadinya mereka, gitu. Jadi tidak ada hubungan dengan instansi pemerintah, tidak ada. Tidak ada kaitannya dengan Tidak ada kaitan sedikit pun, gitu. Okay. Halo Tribuners semua, selamat datang di Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama bersama saya, Laila. Hari ini kita akan bahas satu kasus yang menjadi perhatian publik di Nusa Tenggara Barat soal penahanan ex-Bupati Lombok Tengah, Bapak Suhaili Fadil Thohir. Dan per 7 Mei ini kemarin masih menjadi perbincangan hingga sekarang. Dan ada pernyataan dari kuasa hukumnya yang kayaknya perlu kita bahas lebih dalam soal kasus ini karena banyak sekali diskusi-diskusi publik yang masih mengarah kemana-mana. Dan di sini sudah hadir langsung kuasa hukum Bapak Suhaili atau yang kita kenal dengan Abah Uhel, ada Bang Abdul Hanan. Bang, terima kasih sudah hadir. Siap. Di tengah kesibukan mengawal kasus ini. Oke, siap. Bang, kalau kita buka di sosial media itu sangat ramai sekali ya soal penahanan kemarin 7 Mei 2026 soal penahanan Abah Uhel. Tapi yang ingin saya tanyakan pertama kali, bagaimana respon Abah Uhel ketika menanggapi penahanannya kemarin? Oke, terima kasih Tribun News Lombok ya yang telah mengundang saya pada kali ini ya. Pada dasarnya apa yang dipertanyakan tadi ya, Abah Uhel ini atau klien saya ini adalah tokoh yang kooperatif ya di mata hukum. Kami selaku kuasa hukum dan klien kami sangat menghormati putusan Mahkamah Agung RI ya. Dan klien kami menerima putusan Mahkamah Agung itu dengan jantan ya. Dengan berani, dengan gentleman ya. Karena klien kami memahami ya, selaku warga negara yang baik memandang bahwa hukum itu adalah panglima paling tinggi ya. Jadi klien kami seorang tokoh yang sangat baik, yang kooperatif ya, mau mencontohkan ya, memperlihatkan kepada masyarakat suatu contoh yang terbaik gitu loh. Meskipun ya klien kami itu dijolimi ya dan dibunuh karakternya dengan uang yang tidak seberapa ya. Jadi oleh karena itu klien kami tetap menjalani proses hukum itu dengan sebaik-baiknya. Jadi begitu Mbak Laila ya. Jadi tadi Abang menyebutkan dizolimi. Kemudian kalau kita lihat nominal uang itu 30 juta. Nah ini saya menyampaikan apa yang disampaikan publik aja, diskusi di publik itu Bang. Kalau hanya uang 30 juta, Abah Uhel bisa mengganti itu lebih dari nominal 30 juta itu. Nah sebenarnya apa? Sebenarnya ada apa ini Bang di antara Abah Uhel dan juga pelapor itu? Iya. Jadi begini Mbak Laila ya. Jadi pada dasarnya ini adalah perkara hubungan pribadi ya antara saksi pelapor dan klien kami. Tapi sebelum saya jelaskan seperti itu, saya akan mempertegas dulu. Saya tegaskan ini dari beberapa media bahwa perkara ini tidak ada sangkut paut dengan instansi pemerintah, tidak ada sangkut paut dengan lembaga ataupun organisasi yang lain. Tetapi perkara ini murni hubungan pribadi antara saksi pelapor dan klien kami. Ya, jadi begini Mbak Lela ya, bahwa awal mula daripada kasus ini ya, klien kami ini menikah lagi ya.
Diketahuilah oleh Pelapor. saksi pelapor ini. Akhirnya saksi pelapor marah dan mendatangi klien kami dan merusak daripada mobil klien kami. Oke. Mendatangi ke rumah pribadi. Mendatangi ke rumah pribadi Oke. dan merusak daripada mobil klien kami. Setelah itu baru beliau melaporkan klien kami dengan pasal 378 KUHP dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Padahal pasal itu yang diduga terhadap klien kami tidak bisa dibuktikan. Oke. Jadi pembuktiannya sangat lemah dan tidak kuat. Saya contohkan aja, Mbak ya. Saya contohkan aja ya. Yang dikatakan oleh penyidik bahwa klien kami menerima ATM ya. Oke. Menerima ATM saksi pelapor. ATM itu tidak pernah bisa dibuktikan diterima sama klien saya Oke. ya. Misalnya saja fotonya atau videonya atau aliran dana dari saksi pelapor ke Rekening Abah Uhel. rekening Abah Uhel tidak ada semua. Kalau saksi? Saksi juga tidak tahu menahu tentang penerimaan uang, baik itu saksi dari pelapor sendiri maupun saksi-saksi dari Pemda tidak pernah bisa dibuktikan. Jadi itulah yang makanya saya katakan bahwa pembuktian dalam kasus ini sangat lemah dan tidak kuat. Gitu. Jadi Bang, saksi pelapor ini mentransfer uangnya dari rekening satu ke rekening satu atas nama pribadi saksi pelapor itu. Betul. Dan tidak ada saksi yang melihat atau tidak ada bukti bahwa saksi pelapor menyerahkan ATM itu ke Abah Uhel. Ya, itu benar sekali Mbak Lela ya, bahwa kronologinya seperti ini ya, bahwa saksi pelapor ini mentransferkan uang pribadinya ke rekening pribadinya, ke rekening pribadi Atas namanya sendiri. atas nama pribadi saksi pelapor ini ya. Jadi tidak ada di transfer ke rekening pribadi Abah Uhel ini atau klien kami ini. Tetapi di penyidikan dinarasikan, diasumsikan bahwa klien kami menerima ATM beserta nomor PIN-nya. Padahal kami minta pembuktian, mana bukti bahwa klien kami menerima ATM itu. Mana bukti atau foto atau bukti material lah yang kami minta ya. Tapi bukti material itu tidak ada pernah ditampilkan, tidak bisa dibuktikan. Makanya kami anggap bahwa perkara ini adalah perkara bagaimana dibunuh karakter daripada Abah Uhel ini atau klien kami ini. Dan perkara ini kami anggap ada dugaan kami bahwa perkara ini klien kami dikriminalitas gitu loh. Jadi buktinya sangat lemah dan sangat tidak kuat. Oke, berarti ini duduk perkaranya bukan soal sewa menyewa lahan dan juga penggelapan uang yang 30 juta itu, melainkan ini adalah urusan pribadi antara saksi pelapor dan juga Abah Uhel. Benar. Ya. Jadi begini Mbak, bahwa kenapa saya tidak ada kaitan dengan sewa menyewa dan lain sebagainya, bahwa awal mula daripada kasus ini ya, klien kami kan merencanakan rencana menyewa BBI ini, Balai Benih Ikan di Pemepek ini. Dia menyertakan proposal ke Pemda Lombok Tengah ya, karena dia ingin sewa BBI ini. Setelah diberikan proposal ke Pemda Lombok Tengah, Pemda Lombok Tengah belum menyetujui karena harus dinilai ya berapa yang pantas untuk sewa, yang di appraisal ya. Ya, setelah di appraisal ya sambil menunggu proses ini, klien kami kawin lagi, menikah lagi. Dalam proses proses appraisal itu. Menikah lagi, diketahui oleh saksi pelapor. Saksi pelapor marah, akhirnya datangi klien kami dan merusak daripada mobil kami dan melaporkan kejadian ini dengan pasal yang saya sebutkan tadi, yaitu pasal 378 KUHP dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan.
Dan sebenarnya tidak ada kaitan sewa-menyewa ini. Benar-benar urusan pribadinya mereka, Oke. gitu. Jadi tidak ada hubungan dengan instansi pemerintah, tidak ada. Tidak ada kaitannya dengan Tidak itu. ada kaitan sedikit pun, gitu loh. Oke. Ya. Oke Bang. Berarti gini, saksi pelapor itu memiliki hubungan dekat dengan Ya. Abah Uhel yang cukup dekat. Ya. Dekat berapa lama Bang? Kalau biar Jadi, kita ada gambaran seberapa dekat Abah Uhel dengan. jadi begini ya, saya bisa jelaskan ya. Mm, Ya, kalau seberapa dekatnya itu, yang tahu itu ada antara mereka pribadi Oke. ya, antara klien saya dengan saksi pelapor. Oke. Jadi tidak bisa sih saya menjelaskan secara detail karena ya, ini masuk ranah pribadinya Oke. masing-masing. Oke. Jadi gitu. Tapi yang jelas mereka sangat dekat ya. Karena kedekatan mereka itu mereka saling kunjung mengunjungi, jadi gitu. Jadi hubungan ini hubungan pribadi antara mereka gitu. Oke, dari pihak Abah Uhel dan juga sebagai kuasa hukum tidak ada upaya untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan karena kan cukup lama juga. Bang. Iya, sebelum kasus ini naik dalam tahap penyidik, kami sudah berupaya ya, berupaya melalui secara mediasi diselesaikan dengan baik-baik, ya mendatangi di samping daripada Abah Uhel sendiri atau klien kami, diutuslah orang-orang tokoh-tokoh di sana ataupun saudara-saudaranya untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena yang diduga itu adalah uang hanya 30 juta, ya kita di tingkat penyidikan kita mau menyelesaikan persoalan ini. Ya kita bawa uang 30 juta itu, Mbak. Kita bawa uang 30 juta di tingkat penyidikan. Sebenarnya untuk kami titip supaya perkara ini tidak berlarut-larut dan selesai sebenarnya. Tetapi pihak penyidik tidak mau. Ya, begitu juga di persidangan kami membawa uang 30 juta cash gitu. Kebetulan ada saksi pelapor saat itu. Ya. Apa responnya? Ya, responnya ya tidak mau menerima. Dengan alasan yang tidak ada. Boleh dijelaskan, diceritakan apa alasannya, Bang? Dia alasannya tidak mau menerima itu. Oke. Ya, karena ketidakmaunya menerima daripada uang yang dianggap bahwa dia rugi 30 juta itu, kami juga heran. Kenapa dia tidak mau? Padahal dia mengatakan saya rugi 30 juta. Cuma yang saya sayangkan, kenapa tidak menjadi pertimbangan majelis hakim bahwa klien kami sudah membawa uang di tingkat penyidikan ataupun di tingkat persidangan, itu tidak menjadi pertimbangan majelis hakim. Karena di dalam pasal 197 ayat 1 ya huruf F mengatakan bahwa ketika ada niat saja itu niat baik untuk mengembalikan itu menjadi pertimbangan ya menjadi pertimbangan untuk meringankan atau membebaskan. Jadi kami sayangkan ini majelis tidak mempertimbangkan hal ini gitu. Dari niat baik untuk mengembalikan 30 juta iya, itu. Benar. Dan proses hukum tetap berjalan. Nah, sekarang Abah Uhel ditahan di Rutan Praya. Benar, ya. Oke. Apa yang disampaikan Abah Uhel ketika ditahan tanggal 7 Mei itu, Bang? Oh, ya. Oke. Klien kami ini adalah seorang tokoh ya. Tokoh mantan bupati mantan bupati Lombok Tengah 2 periode, dan beliau juga mempunyai simpatisan pendukung yang banyak. Jadi beliau berpesan, ya kita harus menghormati proses hukum ini. Beliau mengatakan, saya seorang kesatria, saya harus menghadapi hukum ini dengan sebaik-baiknya. Jadi itu pesannya, ya. Dan juga pesan selanjutnya beliau lewat kami sebagai kuasa hukumnya, kita lihat di media massa banyak sekali dukungan, banyak sekali apresiasi, supportnya dari masyarakat, baik itu simpatisannya, baik itu pendukungnya. Beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan doanya. Ya, jadi mudah-mudahan persoalan ini ke depannya ada hikmahnya begitu. Oke.
Abah Well ada nggak sempat menyinggung kekecewaan terhadap teman dekatnya yang merupakan saksi pelapor karena yang sebelumnya teman dekat sekarang membuka pintu rutan lah istilahnya untuk Abah Well? Ya, jadi sebenarnya beliau tidak Mengungkapkan kecewaan. mengungkapkan itu, cuma kok proses hukum ini tidak ada bukti yang kuat, kok bisa dilakukan proses hukum ini. Jadi kebanyakan yang disorot itu tentang proses hukum. Tentang gitu. proses hukum Ya, proses hukum. Ketika buktinya itu lemah, seharusnya itu harus dipertimbangkan sebenarnya oleh majelis hakim sebenarnya. Jadi gitu. What next? Apa selanjutnya Abang setelah Abah Well ditahan? Kan beliau juga politisi dan ada rencana 2000. Bisa nggak sih kita singgung 2029? Oke, baik. Jadi begini Mbak. Ada pesan ya. Oke. Pesan satu yang sampai dengan saat ini saya menyentuh hati saya. Beliau mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya tersendiri, cepat maupun lambat. Ya, jadi dia percaya tentang kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Ya, kedepannya ya kalau masih masyarakat mempercayai dia, ya ada kemungkinan seperti itu, ya yang seperti Mbak Ella sebutkan tadi. Cuma saat sekarang belum bisa kami ngobrol-ngobrol tentang masalah itu ke depannya bagaimana, ada upaya bagaimana, hukum apa selanjutnya, karena klien kami masih penyesuaian di rutan itu. Ya, ketika penyesuaian itu sudah normal, baru kami bisa ngobrol tentang apakah akan dilakukan upaya-upaya hukum yang lebih lanjut. Jadi sekarang masa Abah Well di rutan tuh masih adaptasi gitu. Tapi Abah Well sehat nggak di rutan, Bang? Alhamdulillah, kemarin kami sudah menjenguk, alhamdulillah sehat. Jadi banyak pendukung simpatinya yang menjenguk beliau gitu. Iya, simpatisan kami juga di media lihat simpatisan dan juga menjenguk Abah Well juga. Iya, gitu. benar gitu. Dan supportnya, dan bukan hanya itu juga Bang, kalau kita buka sosial media seperti yang kita lihat ya, itu support warga Lombok Tengah ya, luar biasa. Iya, jadi benar, support dan dukungan dari warga Lombok Tengah itu luar biasa, karena warga Lombok Tengah sudah bagaimana merasakan kepemimpinan beliau. Selama dia memimpin Lombok Tengah 2 periode itu sudah bisa merasakan hal-hal yang positif yang dilakukan. Jadi ini saya kira masyarakat pada tahu semua bagaimana kerja daripada Abah Well-nya yang luar biasa begitu. Oke, terakhir Bang, mungkin atau ada sesuatu yang perlu Abang sampaikan meluruskan opini-opini publik terkait dengan kasus ini, atau memang sudah jelas tadi yang Abang sampaikan? Sekali lagi saya katakan bahwa kasus ini adalah kasus murni hubungan pribadi. Tidak ada hubungan dengan lembaga, tidak ada hubungan dengan instansi, dan tidak ada hubungan dengan organisasi manapun. Ya, jadi perkara ini murni hubungan pribadi. Ya, pribadi yang kerugian 30 juta. Jadi gitu. Dan Abang juga sempat ada pernyataan soal ketidakpuasan saksi pelapor terhadap hubungan itu. Iya. Kalau misalnya ketidakpuasan ini, saya juga tidak bisa menjelaskan secara detail bentuk ketidakpuasan ini. Karena ini masuk ranah pribadi masing-masing kedua belah pihak ini. Begitu Mbak Ella. Artinya ada kekecewaan lah terhadap saksi pelapor dalam proses pertemanan dekat ini, Bang? Iya, pokoknya yang silakan dinilailah sendiri. Semakin panjang diskusi publik itu, Bang. Iya. Oke. Kalau gitu apa yang mau disampaikan mungkin ke masyarakat Nusa Tenggara Barat atau simpatisannya Abah Well yang terus mensupport Abah Well menjalani proses hukumnya cukup panjang juga Bang, dari tahanan kota sekarang kemarin 7 Mei itu langsung ditahan di rutan. Jadi yang disampaikan oleh Abah Well ketika beliau sudah menjalani proses hukum ini,
simpatisan, pendukungnya Pendukung. ya harap memaklumi proses hukum ini, dan proses hukum ini harus kita hormati. Karena memang saya katakan dari tadi bahwa hukum ini adalah tetap kita junjung tinggi sebagai panglima tertinggi. Oke. Begitu. Oke, tetap menjalani proses hukum ini. Iya, benar. Oke, di diskusi kita soal satu kasus ini sangat seru dan menarik juga, dan tentu akan banyak diskusi-diskusi yang Siap. lain, Bang, dan kami nanti mungkin sering menghubungi Abang untuk menanyakan proses Siap, perkembangan siap. kasus ini. Terima kasih Bang Hanan Ya. sudah mampir di studio kami untuk berdiskusi hari ini, dan Tribuners semua terima kasih juga sudah menyaksikan video ini. Nanti kita ketemu lagi di saksi kata selanjutnya maupun trilogi selanjutnya. Saya Laila, dan di sini ada Bang Abdul Hanan, kuasa hukum dari ex Bupati Lombok Tengah Bapak Suhaili Padil Thohir atau yang kita sebut dengan Abah Uhel. Pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih banyak. Ya, makasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.